Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'adzakumullah, di malam ini alhamdulillah di tanggal 27 Safar 1448 Hijriah, 9 Agustus 2026 Masehi. Alhamdulillah jika kita mendengar bulan Agustus teringat akan kemerdekaan yang Allah berikan, nikmat kepada negeri kita serta nikmat keamanan. Maka sebagai rakyat Indonesia tentunya kita mengisi kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita merupakan rahmat dari karunia Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadi hamba Allah yang senantiasa berbuat taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur seorang hamba yaitu dengan beribadah kepada Allah. Beribadah kepadanya itu merupakan salah satu bukti bahwasanya seseorang itu bersyukur atas apa yang telah Allah limpahkan kepadanya. Apalagi ini nikmat yang besar ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ini menjadi renungan bagi kita dan kita juga berharap kepada para pejuang yang telah mengorbankan segalanya, harta dan bahkan jiwa mereka. Tentunya kita yakin bagi mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah memberikan ganjaran di sisinya. Taib, ini juga merupakan salah satu bentuk syukur kita belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana biasanya kita membahas salah satu kitab salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang beliau dalam di antara imam mazhab beliau cenderung kepada Imam Syafi'i. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia pada umumnya ya, dan juga beberapa negara tetangga ASEAN itu menisbahkan diri dengan bermazhabkan Syafi'iyah. Maka cocoklah kita membahas kitab ini, dan meskipun demikian kitab ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya setelah Al-Qur'anul Karim, yang salah satu bukti ya, bukti bentuk keikhlasan beliau Imam Nawawi, setelah Al-Qur'anul Karim inilah yang paling banyak dibahas. Di Pekanbaru saja itu sudah berapa? Mungkin ada 5 majelis membahas Riyadhus Shalihin. 5 majelis di Pekanbaru saja yang kita ketahui, belum yang tidak diketahui. Apalagi di dunia ya, dunia orang mengakui sebagaimana tafsir Ibnu Katsir itu tidak memandang kelompok. Pada beliau menisbahkan diri ke Syafi'iyah, tetapi banyak ulama-ulama yang lain yang menerima, apalagi kita di Indonesia menerima tafsir Ibnu Katsir. Demikianlah para ulama, peninggalannya meskipun mereka telah lama tiada, alhamdulillah kita bisa mempelajari karya-karya mereka. Di kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh, dan babnya kita lihat berisikan di dalam kitab ini motivasi ya, motivasi dan ancaman. Memotivasi kita beribadah dan mengancam, ada ancaman di dalamnya agar kita menjauhi segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita telah selesai di pertemuan kita yang terakhir 2 pekan yang lalu bab yang ke-11 yakni mujahadah. Alhamdulillah
yang mana ada 7 hadis yang tersisa yang kita selesaikan di pertemuan kita terakhir. Dan insyaallah kita memasuki bab yang baru, bab yang ke-12. Tafadhal Iqra. Muallif rahimahullah taala memberi judul ya sebagaimana tadi kalau di bahasa Arabnya babus tsani asyar ya, bab yang ke-12, babul hathi alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril amr. Jadi itu bahasa Arabnya bahwasanya bab anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Ini di pertemuan kita sebelumnya itu masih berbentuk umum, tidak memandang, tidak menyinggung usia ya. Di bab yang ke-12 ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala menekankan bagi orang yang berusia senja agar lebih giat lagi. Apa maksudnya? Yaitu meninggalkan sedikit-sedikit aktivitas duniawinya, cenderung kepada aktivitas ukhrawi, akhirat. Nah, ini anjuran karena di bab ini sebagaimana kita lihat ya, Imam Nawawi rahimahullah taala itu membawakan satu hadis, satu ayat di dalam firman Allah dalam surah Fatir ayat 37 dan 5 buah hadis yang akan mendukung babnya ini. Bagaimana semangat tentunya Nabi SAW di usia senjanya semakin bersemangat, semakin mendekatkan diri kepada Allah karena tidak lama lagi ajal akan menjemputnya. Ya, ini anjuran ya atau motivasi terhadap orang yang di usia senja. Bahkan di hadis ini ada beberapa hadis itu disebutkan umur 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun masih cenderung kepada dunia, ini dipertanyakan. Dan batas seorang matang itu umur 40 tahun. Matangnya seseorang, dewasanya pemikiran seorang umur 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun sudah tidak menuju jalan kebaikan, ini tambah parah lagi. Jadi apalagi sudah mencapai umur 60 tahun. Ini usia senja yang disebutkan pada bab ini. Untuk lebih jelasnya maka sama-sama kita mempelajari ayat dan hadis ini, insyaallah satu kali pertemuan selesai ini. Insyaallah satu kali pertemuan ini selesai bab yang ke-12, anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Tafadhol Iqra.
Baik, ini satu-satunya ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-12. Sebagaimana ini sudah dinukilkan ya, dinukilkan tafsirannya. Jadi lebih kurang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan seorang hamba. Jadi di sini dinukilkan pendapat mufassir umur 18 tahun awalnya dikatakan di sini sebagaimana dijelaskan oleh Hasan Al-Basri, Al-Kalbi, Masruq, sebagaimana itu salah satu ungkapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, umur 18 tahun itu sudah mulai. Sebagaimana kalau peraturan kita di negeri kita sudah bisa ya, 18 apa 19 tahun? 18 ya. Untuk perempuan. Nah, berarti sudah boleh menurut undang-undang pernikahan di Indonesia itu sudah boleh dinikahkan. Sudah boleh, paling bawah batasnya untuk Indonesia. Tetapi kalau hukum syariat itu setelah haid itu sudah boleh menikah. Kalau ya sahih. Tanya ke akhwal saksi ya, karena beliau belajar itu. Jadi kalau di hukum Indonesia, kompilasi hukum Indonesia, hukum Islam itu 18 tahun yang disahkan oleh undang-undang kita. Tapi kalau menurut syar'i itu setelah haid untuk wanita sudah boleh. Untuk laki-laki itu sudah mimpi ya. Tetapi di sini dikatakan umur 18 tahun, salah satunya yang 18 tahun umurnya diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi panglima besar, sebagaimana telah kita pelajari ya di majelis kita, yaitu sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Itu menjadi panglima besar, diutus untuk melawan Romawi, pasukan Romawi, umur 18 tahun. Kematangan. Tetapi di usia itu. Jangan dikatakan 18 tahun di zaman sekarang. 18 tahun zaman sekarang masih minta uang jajan sama orang tua. La haula wala quwata illa billah. Kemudian 40 tahun sebagaimana kita singgung tadi ya, banyak ayat-ayat menyinggung tentang umur 40 tahun, nanti bisa dilihat di dalam surah An-Naml, di dalam surah Al-Ahqaf ya, yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal ladzi, apa ayatnya, siapa yang menghafal? Dalam surah Al-Ahqaf, bagi yang sudah 40 tahun itu sudah memikirkan tentang akhirat. Al-Ahqaf ayat berapa itu? Ayat 15. 6. Ya, hatta idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sanah. Jadi sudah baligh, kemudian 40 sanah, umur 40, qal, lalu dia berdoa. Ini doa bagi orang yang di dalam Al-Qur'an disebutkan banyak berdoa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi wa dzurriyyati. Jadi agar banyak-banyak berdoa, minta bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian mendoakan kedua orang tua dan juga dengan beramal saleh yang Allah ridhoi, dan wa aslih li, dan perbaikilah aku, wa fi dzurriyyati, dan keturunan, didoakan juga keturunan. Ini tubtu ilaika, ini minal muslimin. Nah, jadi ini salah satu doa yang dianjurkannya. Begitu juga di dalam surah An-Naml ya juga ya, miripnya. Kalau tidak salah ada kemiripan dalam surah An-Naml. Cuman doanya ya, tetapi tentang umur 40 tahun tidak disebutkan. Ayat 19, fatabassama dhahikan minal qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam ketika semut memerintahkan kepada saudaranya ya, saudara semut, pasukan semut lah, untuk masuk ke dalam sarangnya, karena pasukan Nabi Sulaiman akan melewati, nanti kita terinjak-injak. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum sambil tertawa, fatabassama dhahikan minal qawliha, mendengar perkataan semut tersebut, maka beliau berdoa, qala rabbi auzi'ni, sebagaimana doa tadi yang sama mirip ya di dalam surah Al-Ahqaf.
Jadi ini doa ketika berumur 40 tahun, banyak doa tersebut sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam juga berdoa dengan doa tersebut. Dan di dalam hadis nanti insyaallah ada disebutkan, di hadis yang pertama itu umur 60 tahun. Umur 60 tahun, umur kematangan yang sangat. Umur 60 tahun. Itu sudah, kalau masih juga dengan dunia lagi, maaf ya, ini maaf bahasa kita biasa, sudah bau tanah. Sudah masih bergelimang dengan dunia dan gemerlapnya. Ini sudah tidak tahu jalan pulang nih, kasihan kita. Kenapa mereka tidak tahu jalan pulang? Karena tidak mau belajar agama, tidak melihat bagaimana ayat-ayat menjelaskan, hadis-hadis Nabi menerangkan, tidak duduk pula di majelis ilmu, lupa akhirnya jalan pulang. Berkeliaran kemana-mana, seolah-olah hidup di dunia selamanya. Tidak, kita semua akan pulang. Semua kita akan meninggal semuanya. Nah, ini terkhusus umur 60 tahun. Di sini disebutkan dia dalam surah Fatir, waja'akumun nadhir. Jadi datang kepadamu pemberi peringatan, sudah ada tandanya. Apa tandanya kalau bahasa kita ya, kalau sudah jumpa, menyapu tadi di bawah apa? Di bawah pohon jambu ya kan. Banyak putiaknya ya kan. Maksudnya ubatnya dah banyak. Kan putih jambu ya, dah putih-putih kan. Sesama apa bapak-bapak kalau bercanda, nyapu tadi di bawah pohon jambu ya. Kenapa ada banyak putihnya ya? Seolah-olah putih jambu yang ada yang seperti yang baru berputih ya, seolah-olah jatuh menimpali kepalanya. Ini bahasa bercanda ya. Tapi itulah peringatan, uban. Kita berkaca, udah putih kepala, udah putih sebagian jenggot, atau sudah banyak, orang tua kita ada banyak. Nah, ini sudah tanda itu tandanya. Nah, ini bagaimana Allah menandakan adanya tanda-tanda menjelang kematian. Salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh tafsiran ini, pendapat dari Ikrimah, Ibnu Uyainah, itu adalah waja'akumun nadhir, itu adalah uban. Baik. Kita pelajari bersama-sama hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Ada 5 hadis, sama-sama kita pelajari. Tafadhal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "A'dzallahu lidamrihi akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Allah tidak lagi memaklumi seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga 60 tahun. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lanjut, maksudnya? Maksudnya, menurut para ulama adalah Allah tidak lagi menerima alasan apapun dari orang itu, karena dia telah menundanya sampai pada masa yang panjang ini. Dalam bahasa Arab dikatakan adzal rajul apabila alasannya telah mencapai batas akhir. Baik, ini hadis yang pertama atau hadis yang ke-114 pada kitab Riyadhus Shalihin. Adapun di bab ini hadis yang pertama. Hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi nama beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Daus dari Yaman, suku Daus di Yaman. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. A'dzarallahu ila mri'im akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Ini Allah tidak lagi memaklumi, tidak ada dispensasi lagi, tidak ada ya sudah panjang umurnya sampai 60 tahun. Bagi orang-orang yang sampai umurnya 60 tahun itu tidak dimaklumkan lagi kesalahannya. Kalau masih umur-umur maaf apa ya, istilahnya kita tidak mengetahui, ajal itu kan semuanya rata, ada yang masa belia, ada. Nah, kalau remaja masih ugal-ugalan, ini tanda kutip ya, kalau kematian tidak memandang usia, itu masih bisa lah nakal dia, inilah bawa motor ugal-ugalan dan seterusnya, itu masih lah karena dia masih remaja, masih masa-masa pancaroba bahasa kita, masa-masa puber atau masa-masa mencari jati diri. Itu wajar, kita pun demikian dahulu ya, bagi mungkin bapak-bapak kita kan dulu seolah-olah umur di bawah 30 tuh kayaknya kita aja yang benar semuanya, 18 lewat sampai 30 tidak mau dikasih tunjuk, itu seolah-olah kita yang benar, dinasihati oleh orang tua tidak dengar nasihat dari orang tua. Nah, sekarang baru terasa sudah menjadi orang tua
Rupanya iya kata orang tua. Dah merasakan menjadi orang tua, baru terasa. Tapi ada beberapa butiran faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ada sebagiannya, rata-rata ya, kalau untuk umur umat Nabi SAW itu dipanjangkan Allah umur mereka. Untuk apa tujuannya? Agar segera bertaubat, agar segera melakukan amal kebaikan. Ini kalau kita pikirkan ya, kalau patokanlah umur Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Ini terkadang bapak kita, orang tua kita lebih Pak. 66. Ini ada bonusnya ya, ini bahasa kita aja Pak ya. Sudah ada bonusnya. Nabi umur 63 tahun sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang masih mengejar-ngejar kehidupan dunia, sudahlah. Apalagi kalau sudah seperti orang tua kita, sudah ada gajinya. Ada taspennya, apalagi dikejar-kejar. Otomatis yang dikejar kita untuk bekal untuk akhirat lagi, untuk bekal akhirat. Jangan seperti orang muda lagi yang masih tidak ingat waktu, dengan usaha, dengan perdagangan, dengan pekerjaan, lupa. Jadi kadang waktu sholat akhirnya tertunda. Ini yang kita katakan tadi tidak dimaklumi oleh Allah. Allah tidak memberi ampun lagi terhadap orang-orang yang seperti ini. Apalagi salah satu yang Allah tidak lihat dari kiamat apa? Soibun zoni, yaitu bagi orang tua yang berzina. Waliyahzubillah, sudah tua berzina. Waliyahzubillah. Ada Nabi yang mengatakan orang tua yang berzina itu Allah tidak lihat dari kiamat, tidak dilihat. Jangankan untuk diampuni, melihat saja Allah tidak mau lagi. Padahal dia dah melewati fase pernikahan, ini dan seterusnya. Masih sempat juga di usia senja berzina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang dikejar-kejar lagi kan? Itu makanya berat ya, berat bagi orang yang tua berzina, itu berat, waliyahzubillah. Kemudian yang bisa kita ambil faedahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hukuman terhadap hamba-hambanya melainkan setelah diberikan hujjah kepada mereka. Jadi kalau seandainya tidak ada nabi diutus, tidak ada Al-Qur'an diturunkan, Allah tidak akan azab. Masa fatrah, masa kekosongan. Tidak ada nabi yang diutus, tidak ada kitab yang sebagai petunjuk. Itu Allah tidak azab. Tetapi sudah diutus Rasul, sudah diturunkan kitab, ini akan menjadi nanti hujah dari kiamat. Allah akan tanya, bukankah telah diutus Rasul kepadamu? Bukankah sudah diturunkan kitab kepadamu? Lalu kenapa? Nanti demikian. Karena Al-Quran itu hujjatul laka wa alaika, sebagai untuk menerangi, pembela, dan sebagai pemberat nanti di akhir hari kiamat. Maksudnya pemberat dari kiamat, Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Kenapa tidak dipelajari? Kenapa tidak diambil hukum-hukum di dalamnya? Itu akan menjadi pemberat. Maksudnya pemberat untuk memberatkan kasus ya. Kan sudah diturunkan Al-Quran. Dan juga menjadi hujah bagi kita untuk menyelamatkan kita. Al-Quran untuk menyelamatkan kita. Membacanya saja sudah barakah. Ada riwayat ya, ada di waktu itu belajar tentang tajwid. Kata Ustadz Abu Abdillah Aiman yang di Kalimantan, tidak salah waktu itu, ada kebiasaan orang soleh terdahulu, baru bangun tidur diambilnya mushaf langsung. Baru setelah itu dia ke kamar mandi, bangun tidur Al-Quran. Kalau kita bangun tidur apa? HP. Ini bedanya. Ini orang dahulu bangun tidur, pas bangun tidur tentu baca doa bangun tidur, langsung mushafnya dilihat, dibukanya. Karena dia meyakini ini keberkahan, memandangnya saja, mungkin dibacanya satu ayat sebaris ini, ditaruhnya baru dia ke kamar mandi lagi untuk berwudu. Karena keberkahan, dia mengambil keberkahan dari mushaf Al-Quran.
Ini menandakan sebagaimana ini ungkapan zaman sekarang, bisa benar, bisa salah, bisa benar, bisa salah, bisa benar kita katakan, karena kalau kita perhatikan terhadap diri kita, memang kenyataan. Kenapa? Kalau ingin melihat ulama terdahulu bagaimana mereka dengan Al-Quran, perhatikan diri kita dengan HP sekarang. Ada benarnya, ada salahnya, karena tidak semua, sebagian ada yang tidak, sudah ratusan ribuan pesan tidak ada dibuka-bukanya karena sibuk, hanya yang penting-penting saja, karena sibuk dengan ilmunya. Tentunya orang-orang yang Allah beri rahmati dengan keberkahan ilmu, dengan senantiasa belajar dan mengajar ya, di antara para ulama. Dan bahkan kita mendengar salah seorang ustadz kita baru terakhir menjelang wafat dia punya HP Android. Awalnya HP itu lalit itu aja, baru terakhir mau menjelang wafat baru dia ada HP Android. Tape. Kemudian tentang penyempurnaan usia 60 tahun sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, itu merupakan perkiraan akan berakhirnya usia seseorang. Untuk wafat sudah 60 itu sudah tanda-tanda, sudah senja waktu istilahnya. Sebab umur umat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, ma baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70 dan sedikit yang lebih dari itu. Orang yang sudah mencapai umur 60 tahun, maka tidak ada alasan baginya, tidak ada alasan lagi untuk tidak bertobat, tidak ada alasan lagi dari berbagai macam maksiat, maka tidak ada alasan lagi untuk orang yang umur 60 tahun tersebut. Taib, kita lanjutkan hadis yang kedua atau hadis yang ke-115. Fadhal.
Dia berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan itu adalah petanda ajalmu, maka bersasihlah, jangan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Maka Umar berkata, aku juga tidak mengetahui tafsirnya kecuali seperti apa yang kamu ucapkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini pernah kita bawakan hadis ini tentang Ibnu Abbas ya, yang diikut sertakan oleh Umar, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab Al-Faruq Abu Hafs. Jadi beliau Abu Hafs Al-Faruq di dalam majlis syuranya. Ketika itu yang hadir adalah syuyukh, veteran-veteran perang Badar yang sudah tua ya, syuyukh, syekh-syekhnya. Ini datang anak muda Ibnu Abbas, dan para syuyukh tidak setuju, ada wajah tidak sukanya. Kami juga memiliki anak-anak seumuran dengan Ibnu Abbas. Nah, baru diteslah tentang keilmuannya oleh Umar dengan menjelaskan atau menafsirkan surah An-Nasr, Iza jaa nasrullahi wal fath. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu peringatan agar memohon ampunan ketika mendekati ajal, sebab hal itu akan menjadi akhir dari segalanya. Kemudian maksudnya di dunia ya, adapun nanti ada dibangkitkan. Maka kalau akhir tidak dibangkitkan selesai ya. Ini masalahnya di dunia selesai dengan kematian, tetapi ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian di sini keutamaan ilmu dan para ulama. Karena dengan ilmu seseorang akan mencapai derajat siapa? Derajat yang lebih tua darinya kadang-kadang. Sebagaimana di sini Ibnu Abbas, kemudian pemahamannya yang baik dan ilmunya yang luas. Nah, itu dia, melampaui derajat teman-temannya. Maksudnya yang teman-temannya masih di usia tersebut masih belum matang pemikirannya, tetapi karena ilmu yang ada padanya, matanglah pemikirannya. Dimasukkan di majelis syura, majelis musyawarahnya Umar ketika menjadi khalifah. Dari hadis ini kita petik juga bahwasanya ini adalah keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana pemahaman beliau terhadap kitabullah, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dijuluki dengan apa? Dengan turjumul Quran, penerjemah Al-Quran, maksudnya penafsir Al-Quran. Karena berkat doa dari Nabi SAW. Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas. Apa doa Nabi? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah. Maksudnya mendoakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dalam perihal agama, dan supaya dia diberi ilmu tentang takwil. Takwil maksudnya tentang tafsir. Tentang tafsir. Kemudian dari hadis ini, yaitu diperbolehkan bagi seseorang untuk membicarakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Kemudian diperbolehkan memahami kandungan Al-Quran yang tersembunyi di balik lafaz-lafaz. Seperti di sini tidak ada kabar tentang wafatnya Nabi. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Tidak ada tanda-tanda, maksudnya ada lafaz bahwasanya Nabi meninggal. Kan tidak ada. Tetapi dengan pemahaman yang mendalam, dengan kalimat-kalimat sebelumnya, dengan tanda-tanda atau asbabun nuzulnya, maka itu bisa diketahui bahwa itu maksudnya adalah wafatnya Nabi sallallahu, akan diwafatkannya Nabi sallallahu, tentu dengan keilmuan yang mendalam. Kemudian boleh memasukkan anak muda di dalam majelis orang tua jika dia mempunyai keilmuan, kemampuan, boleh. Jadi misalnya dia seorang anak muda yang berilmu pengetahuan, berwawasan luas. Lalu ketika ada rapat, di suatu rapat boleh diikut sertakan. Tidak harus orang tua-tua saja. Karena pergeseran ya, apalagi di antara partai tua, partai muda, kan ada seperti itu. Ada seolah-olah ini mau mengambil, ini tidak mau melepas, tidak. Kalau dia memang mumpuni, tidak masalah. Kalau mau mumpuni, tidak masalah. Kemudian tentang berita dari Nabi SAW
Fatu Mekah ya, berita gembira dari Nabi SAW. Kemudian yang terakhir anjuran ya, ini bagi pelajaran bagi seorang pemimpin untuk bermusyawarah, meminta pendapat kepada ahli, orang-orang yang bisa dia ambil pendapatnya di dalam memecahkan masalah yang sangat penting. Ini guna dari musyawarah. Kita kenal dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Baik. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga, masih tentang iza jaa nasrul farad, tetapi versi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fadhal. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha subhana rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat setelah turun
Ini hadis yang ketiga ya dari bab ini, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 4 riwayat digabungkan di sini oleh Imam Nawawi, 2 muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan 2 berikutnya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi inti dari pembahasan ini yang mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika turunnya iza jaa nasrullahi wal fath, itu Nabi di dalam ruku dan sujudnya yang awalnya membaca subhana rabbiyal azim, di ruku subhana rabbiyal a'la atau pakai wa bihamdi. Setelah turun ayat ini Nabi merubah bacaannya, di ruku dan sujudnya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau di riwayat yang lain subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu yang ketiga, karena tidak lama lagi Nabi wafat setelah, dan ini ayat terakhir surat. Kalau surat yang terakhir ini yang utuh surat An-Nasr. Adapun ayat yang terakhir adalah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jadi ini yang dibaca oleh Nabi ketika ruku dan sujud, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Jadi itu sesuai dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Jadi sesuai dengan perintah Allah, fasabbih subhanakallahumma rabbana bihamdi rabbika wa bihamdika allahumma ighfirli wastaghfir. Jadi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi sesuai dengan perintah Allah dalam surah An-Nasr. Pelajaran yang kita ambil dari 4 riwayat ya, diriwayatkan 2 muttafaqun alaih, 2 diriwayatkan Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda, sama-sama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pelajaran yang pertama yaitu banyaknya istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketundukan beliau serta upaya beliau menghadap Allah azza wajalla. Persiapan untuk menghadap Allah azza wajalla, memperbanyak istighfar dan ketundukan beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertambahnya rasa syukur kepada Allah ketika memperoleh nikmat. Apa ketika itu? Itu dengan adanya diberikan nikmat pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, terbuktinya berita dari Allah yang diberikannya kepada Rasulullah SAW, karena janji Allah itu pasti benar adanya. Jadi iza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ketika dilihat manusia itu berbondong-bondong ya waraitan nas yadkhuluna fi din, memang diberikan kemenangan, ditolong dengan kemenangan, dan itu nampaklah ketika terjadi peristiwa Fatu Mekah. Janji Allah itu adalah benar. Taib hadis berikutnya, padahal ini ada sedikit waktu lagi. Di hadis yang ke-117 atau hadis keempat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas ini, jadi pada akhir usia Nabi SAW menjelang wafat itu banyak wahyu yang turun, ayat-ayat yang turun agar semuanya sempurna sampai habis, kan ayat itu berangsur-angsur turun. Jadi ketika menjelang wafat Nabi SAW itu banyak wahyu yang turun, berbeda dengan awal-awal atau sebelumnya. Apalagi di awal, setelah turun Iqra, lama lagi turun, ada selangnya baru turun Al-Mudaththir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu lama turunnya, baru setelah itu turun ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Lama. Ada sekitar beberapa pekan atau 1 bulan, lama. Sampai-sampai orang kafir Quraisy mengatakan, Rabbmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Karena tidak ada lagi wahyu turun setelah itu, lama Nabi menunggu. Kemudian jadi wahyu itu kalau sudah sempurna turunnya baru diwafatkan Nabi SAW. Sudah turun semuanya baru diwafatkan Nabi SAW. Kemudian banyaknya turun wahyu pada akhir kehidupan Rasulullah SAW merupakan tanda dekatnya ajal beliau, tanda dekatnya ajal beliau dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita teringat ya, terakhir ayat yang terakhir turun dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Ketika ayat ini turun, sebagian sahabat menangis. Di antaranya Umar menangis ketika ayat ini turun. Biasanya kita menyempurnakan, sekarang sudah sempurna. Berarti ada yang kurang, yaitu Nabi SAW yang meninggal. Adanya kekurangan. Taib. Hadis yang terakhir, hadis yang kelima, lanjut.